bahwa ketika kita sholatkan ihsannya, jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah kalau Allah melihatmu. Kemudian tadi ditambahkan oleh Buya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau dalam salat kita bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur pendeknya, kita meyakini bahwa tubuh ini, kolbu ini semua adalah pancaran dari nurnya. Maka ketika kita gerak, itu sebenarnya gerak dari sana. Boleh tepuk tangan dong yang ikhlas ya. Ini penting banget ya, butiran. Kayak nonton konser. Ini butiran paling penting banget. Kenapa kita tidak bisa masuk surga? Karena ibadah kita. Jangan-jangan selama ini kita mengibadahkan hanya keinginan-keinginan kita terwujud ya Buya ya. Balik tadi Buya, selama ini kita ngomongin hamba sebagai hablum minallah. Sekarang hamba sebagai hablum minanasnya, gimana sebaiknya perilaku kita? Hamba kepada Allah berarti hubungannya uluhiyahnya Allah. Allah sebagai zat yang berhak disembah. Kalau hamba kepada sesama manusia itu namanya hubungan rububiyah. Kita dan alam semesta ini kan semua adalah efek dari perbuatan Allah. Itulah yang tadi ditanyakan, wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali itu kehendak Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ala Allahi rizquha. Apapun yang di muka bumi Allah sudah jamin rezekinya. Maka apapun yang kita lihat di alam semesta itu semuanya adalah manifestasi dari campur tangan Allah. Semenjak saat itu Bang Dik gak akan cepat emosi sama orang, gak akan suuzon sama orang. Sejak punya guru Buya belajar alihkam, saya hidup tenang Buya. Penderitaan aja saya ketawa Buya. Apalagi bahagia Buya, saya bagi-bagi Buya. Alhamdulillah. Nanti ada oleh-oleh saya buat Buya, tenang. Apa? Beda dari surga? Bukan dari umroh. Ada lagi yang pertanyaan? Yang laki dong. Ibu ya, boleh silakan kita kasih mic. Langsung ke pertanyaan ya Bunda. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda. Raudatul Jannah. Taman surga ya. Buya, bahwa ketika kita sholatkan ihsannya, jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah kalau Allah melihatmu. Kemudian tadi ditambahkan oleh Buya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau dalam salat kita bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat di dalam salat kita berimam mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sempurnalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Sekian Ustaz. Jalur panjangnya berrobitoh kepada guru, membangun koneksi rohani dengan kolbu guru, rohaniah guru, karena ruhnya bersambung kepada rohani Rasulullah. Itu jalur panjangnya. Jalur pendeknya, kita meyakini bahwa tubuh ini, kolbu ini semua adalah pancaran dari nurnya. Maka ketika kita gerak, itu sebenarnya gerak dari sana. Itulah makna wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Itu yang tadi saya baca. Tidaklah kamu berkehendak kecuali kehendak Allah. Kehendak Allah itu diterjemahkan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga kalau di Palangkaraya itu ada seorang guru namanya Tuan Guru Hasil. Sama, beliau mengatakan hal yang sama. Jalan pintasnya itu adalah meyakini bahwa diri ini adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu berguru kepada seorang mursyid Syazilia namanya Syekh Abdurrab An-Nazari. Pertemuan kami singkat tapi sangat-sangat bermakna sekali. Kata beliau, tidaklah aku memandang apa saja kecuali aku memandang Muhammad padanya. Karena semua yang di alam ini terjadi itu kata pancaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi ayatnya surat Az-Zariyat ayat 56 itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Yang paling sempurna menyembah Allah siapa?
baginda Rasulullah SAW. Liya'buduni liya'rifuni, supaya mereka mengenal aku. Siapa yang paling mengenal Rasulullah? Mengenal Allah? Rasulullah SAW. Jadi alam ini dicipta untuk Rasulullah, karena dialah yang paling kenal Allah, dialah yang paling sempurna menyembah Allah. Oleh karena itu kita jadi bayang-bayang aja itu cukup. Syukur-syukur jadi pengikutnya, jadi pejuangnya. Jadi berazam dalam hati, ya Allah, aku ingin berjuang di belakang Rasulullah SAW. Ya, semoga kita termasuk pejuang-pejuang. Kalau pejuang diuji nggak? Berkorban nggak? Ya pasti berkorban. Apa aja, korban perasaan, korban waktu, korban harta, korban jiwa, korban dicaci maki, pasti. Ya, duit dibandingkan perasaan ya lebih berat perasaan. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar mudah sekali mengeluarkan uang untuk Rasulullah, tapi dia nggak tahan melihat Rasulullah dikata-katai. Itu. Jadi Abu Bakar itu bagi dia duit mah gampang. Kita kan kadang nguji orang lewat duit, kan kurang nggak pas. Nguji guru lewat duit, ini nggak pantas. Ya, nggak pantas ngukur guru lewat harta atau materi. Ya, kalau guru itu mau narif ilmunya, mau bayar berapa? Ya, tapi kan guru itu nggak mau narif. Rasulullah kalau mau narif ilmu sholat aja, coba sekarang ikut daurah ilmu apa, itu bayar loh. Dulu ada daurah yang Bang Dik itu mahal loh bayar. Apa training dulu masa-masa Bang Dik. Coba Rasulullah kalau mau narif ilmunya, enggak, Rasulullah nggak pernah narif. Karena di Quran di surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikuti orang yang tidak narif ilmunya. Karena Rasulullah menganggap ini ilmu Allah, maka beliau memberinya gratis. Barangkali itu Bang Dik. Allahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, indah sekali kita mendengar suara azan berkumandang. Bukan berarti kita tidak sholat. Selesai ini kita akan sholat berjamaah. Dan tadi kita sudah jamaah ya, tapi ada baiknya mari kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi para kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita harus cukupi ya, tapi Buya tadi aku mendengar ibu ini bertanya, harus ya. Saya senang kalau ada orang mendengar menyebut nama Allah dia bergetar, dan menyebut nama nabinya dia menangis gitu ya. Apa kabar dengan diri kita ini Buya ya? Sedikitlah mutiara seorang hamba Buya, sebaiknya kita tempatkan hati kita di mana di kehidupan ini Buya. Sedikit aja Buya. Sebelum nanti kita akan mendengar single keduanya, Mutiara Seorang Hamba, agar kita bisa meletakkan kita pada kewajaran sebagai seorang hamba. Hamba itu nggak ada nilainya kalau di dalamnya tidak ada nur ma'rifat, cahaya mengenal Allah. Dan nur itu ada di dalam ruh. Ya, dalam ruh itu nanti itulah yang turun ke dalam kolbu. Maka yang Allah pandang itu kolbu. Jadi mulailah mengenal Allah dengan jalur kolbiyah, jalur kolbu. Nanti Allah akan memandang diri kita mulia. Jadi makom kita, posisi kita di sisi Allah, seberapa banyak namanya yang kita kenal, sifatnya yang kita hayati, baru nanti Allah akan mengenalkan zatnya kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Udah lama saya nggak ketemu Buya, jadi agak grogi, gugup, sampai lupa mengenalkan. Karena saat berjumpa tadi ya peluk, ya bermanja-manja, saya pikir udah termasuk perkenalan. Baik,